Ya, pada simposium ke-1 ini ada 2 topik yang akan disampaikan. Yang pertama tentang testosteron dan kesehatan kardiometabolik pada pria yang akan disampaikan oleh Profesor Dr. Sidartawan Sugondo, spesialis penyakit dalam KRT. Selamat pagi, Prof. Sidar. Semoga sehat. Alhamdulillah. Yang kedua tentang terapi suplementasi testosteron antara pro dan kontra yang mungkin akan saya bawakan sendiri pada sesi kedua. Oke, baik, untuk mempersingkat waktu saya persilakan Prof. Sidar untuk menyampaikan presentasinya. Waktunya 20 menit, Prof. ya. Ya, pagi hari ini saya mendapat tugas untuk bicara tentang testosteron. Ya, tentu akan dihubungkan sedikit dengan kesehatan kardiometabolik. Sebetulnya bukan hanya itu, tapi ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan sehubungan dengan testosteron, terutama pada pria atau laki-laki. Ya, jadi kalau kita lihat bahwa testosteron itu, kalau saya pikir kurang mendapat perhatian. Kita banyak bicara diabetes, bicara tiroid, padahal testosteron itu, apalagi untuk pria, itu perlu suatu pendalaman yang lebih banyak lagi. Karena kalau kita lihat, maka kita selalu menghubungkan bahwa seiring dengan bertambahnya usia, maka terjadilah beberapa perubahan fisik dan mental, ya, yang kita lihat bahwa akan mudah lelah. Ya, kadang-kadang saya membandingkan dengan diri saya sendiri yang sudah bertambah usia, yang sudah lelah, penurunan kebugaran, penurunan kekuatan otot, penumpukan lemak di perut, makin lama makin buncit, ya, kemampuan ereksi turun, penurunan libido. Tapi coba kita lihat, apakah itu hanya karena usia saja? Ya, apakah hanya itu? Nah, coba kita bicarakan sedikit tentang testosteron ini. Kita tahu bahwa di dalam kehidupan kita banyak kita bicara tentang insulin, tiroid, tapi testosteron yang pada pria yang diproduksi oleh testis seakan-akan hanya dihubungkan dengan kepriaan atau kemampuan. Padahal ada permasalahan metabolik, ya, selain pada menjaga fungsi seksual, juga kesehatan secara umum dan juga kualitas hidup. Ya, nah, di dalam ada istilah low T sindrom atau sindrom defisiensi testosteron, maka bukan suatu kondisi pada pria di mana tubuh tidak cukup memproduksi testosteron. Ya, jadi testosteron dikatakan rendah. Nah, ada satu istilah yang saya suka, itu adalah sebetulnya dalam bahasa Inggris, tapi untuk kita ada istilah Adam dan Padam. Adam itu sebetulnya androgen deficiency in adult male, di mana tubuh mempunyai kadar hormon seks laki-laki yang rendah, terutama hormon testosteron. Ya, defisiensi hormon androgen dapat terjadi karena termasuk pada testis, kelenjar hipofisis, dan hipotalamus. Ya, nah, Adam yang Padam. Padam itu apa? Padam itu adalah partial, ya, Padam partial androgen deficiency in adult male. Nah, suatu kondisi pada pria di mana tubuh tidak memproduksi cukup testosteron. Ya, testosteron di dalam tubuhnya. Jadi istilah Adam yang Padam itu sangat menarik kita pelajari yang hubungannya dengan testosteron tadi. Ya, nah, sebetulnya defisiensi testosteron itu ada primer, ada sekunder, ada fungsional. Ya, kita tahu bahwa ada penyakit-penyakit tertentu, ya, secara organis, baik secara genetik, ada sindrom Klinefelter, Victor-Hispus, dan selanjutnya. Ya, dan secara lanjut termasuk organik karena makin lama makin kecil. Ya, kemudian ada penyakit-penyakit tertentu, ada obat-obat tertentu yang juga secara fungsional, secara primer menyebabkan gangguan pada testosteron. Ya, nah, secara fungsional juga kalau orang mencari narkoba, penggunaan opioid, kelebihan glukokortikoid, hiperprolaktinemia, ya, lalu kemudian juga malnutrisi, obesitas dan diabetes tentu, olahraga berlebihan, hormon-hormon androgen, dan usia yang tua dengan penyakit penyerta secara fungsional, secara sekunder juga akan menyebabkan defisiensi testosteron.
Ya, jadi defisiensi testosteron ada beberapa penyebab, primer, sekunder, dan fungsional. Ya, nah kalau kita lihat di dalam beberapa hal, maka secara umum pada diabetes misalnya, 1 dari 2 pria dengan diabetes mungkin menderita defisiensi testosteron. Ya, obesitas demikian juga, kalau kita lihat sini maka obesitas ya 52%, osteoporosis 44%, HIV juga demikian. Jadi sebetulnya defisiensi testosteron terjadi pada banyak keadaan. Ya, nah kalau kita lihat lagi maka mengapa sih testosteron itu penting? Dan dikatakan bahwa secara psikologis maka akan pengaruh terhadap ya, bisa mengurangi risiko atau mencegah depresi, gangguan kognitif, nyeri kronis, ya memperbaiki mood, energi, kualitas hidup dan well-being. Ya, dan kemudian pada kardiovaskular dia bisa mengurangi risiko mencegah hipertensi, hiperlipidemia, anemia, ada hubungan dengan erythropoiesis. Secara fisik meningkatkan massa dan kekuatan otot, menurunkan massa lemak dan lingkar pinggang. Secara seksual yang ini seringkali dibicarakan adalah memperbaiki aktivitas dan dorongan seksual, mengurangi risiko dan mencegah gangguan prostat. Ya, jadi banyak hal sebetulnya kalau kita lihat yang penting untuk akibat dari defisiensi testosteron, hal-hal ini bisa terjadi. Ya, nah kalau kita bisa memperbaiki defisiensi testosteron dulu, maka dikatakan kita bisa menurunkan risiko obesitas. Ya, bisa menurunkan lingkar pinggang pada obesitas, bisa menurunkan kolesterol, memperbaiki LDL, HDL, triglycerida, dan total kolesterol. Nah, selain daripada itu, tentu dapat memperbaiki fungsi seksual, memperbaiki kepuasan, memperbaiki ereksi, menaikkan libido, dan itu yang sering kali dihubungkan dengan testosteron. Padahal ada hal-hal yang lain. Ya, misalnya kepadatan tulang ditingkatkan, mencegah terjadinya osteoporosis, ya, dengan tentu dengan mengimbangi olahraga, tambahan asupan kalsium dan vitamin D yang cukup, bersama-sama dengan testosteron akan memperbaiki kepadatan tulang. Nah, selain daripada itu, ada beberapa hal yang juga dikatakan bahwa bisa menurunkan risiko diabetes dan dapat menyebabkan terjadinya remisi diabetes. Lumayan, 13-34%. Ya, jadi testosteron itu tidak hanya dihubungkan dengan hal-hal seksual saja, tetapi juga memperbaiki kualitas hidup. Ya, terapi testosteron menurunkan risiko, ada beberapa penelitian yang menurunkan risiko kardiovaskular, meningkatkan angka harapan hidup, meningkatkan kualitas hidup secara psikologis, fisik, dan seksual. Ya, jadi kita lihat kembali bahwa testosteron itu sebetulnya banyak manfaatnya. Nah, topik yang lebih mengarah adalah hubungannya dengan kesehatan kardiometabolik. Ada beberapa penelitian. Ya, kita tahu bahwa testosteron itu adalah suatu hormon anabolik yang meregulasi karbohidrat, lipid, dan protein. Ya, metabolisme karbohidrat, lipid, dan protein, dan juga regulasi lipidisasi energi. Penting dalam regulasi otot, ya, tisu, fisiologi pada adipose tissue dan body composition. Mereka itu dikatakan hubungan dengan perut buncit, besar otot. Jadi hubungan antara testosteron dengan metabolic hormone itu penting sekali kita pelajari, dan efeknya bukan hanya ke seksual tapi juga ke komposisi tubuh. Ya. Nah, hubungannya dengan pembuluh darah. Testosteron dikatakan berhubungan dengan beberapa penelitian di sini, Kelly, Herring, dan macam-macam. Itu dikatakan bahwa hubungan dengan vasodilatasi, hubungan dengan smooth muscle growth and function, reduce calcification, regulation of ion channels, increase angiogenesis, endothelial function, lalu increase expression and endothelial synthase. Ya, jadi kita lihat bahwa testosteron itu juga berpengaruh terhadap sistem kardiovaskular. Ya, nah kalau secara umum kita di sini hubungan antara defisiensi testosteron, ya, selain daripada sexual dysfunction, dyslipidemia, vascular stiffness,
metabolic syndrome, insulin resistant dan diabetes, inflamasi, hipertensi, dan tentu atherosclerosis, dan tentu ujung-ujungnya kematian. Jadi kita lihat lagi bahwa testosteron penting di dalam kehidupan kita, banyak yang harus kita pelajari, ya. Kemudian kalau kita khusus tentang kardiovaskular, ada hubungannya tentang, ya, di penelitian dikatakan sini, high serum testosterone is associated with reduced risk of cardiovascular events in elderly patient. Ya, dan dikatakan di sini bahwa asosiasi dari risk factors itu berhubungan dengan umur dan testosteron. Ya, nah, high serum testosterone dikatakan di sini predicted a reduced 5 years risk of CV events in elderly men. Ya, nah ini ada penelitiannya. Kemudian ada hubungan dengan konsentrasi testosteron dan risiko kardiovaskular, ya, pada androgen deficient men dengan atherosclerosis. Ya, dikatakan sini pada low testosterone group, ya, ada higher risk of diabetes mellitus, hipertensi, body mass BMI yang tinggi, metabolic syndrome, higher blood glucose, A1C, dan triglycerides. Ya, jadi increased risk of subsequent cardiovascular events. Nah, penelitian yang dilakukan oleh CETAM, Association of Testosterone Replacement dan Cardiovascular Outcomes among men with androgen deficiency. Dan dikatakan di sini bahwa ada sekitar 8.808 yang dispense menggunakan dengan testosteron umur Felix. Suara Prof ini ya, freeze ya. Oh, ya. Felix, suaranya hilang ya? Baik, Dr. Yuni, kita tunggu sebentar ya untuk Prof. Oh iya, ya. Berarti Prof. Sidar yang putus ya? Iya. Oh iya, iya, nggak apa-apa. Putus, Prof. nggak ada lagi. Silakan, Prof. Saya terakhir saya. Guidelines yang pada akhir-akhir ini oleh British Society for Sexual Medicine, ACA, ADA, European Association of Urology, katakan screen for testosterone deficiency in all men with type 2 diabetes. EDA yang terakhir mengatakan in men with diabetes and symptoms or signs of testosterone deficiency, decreased libido or erectile dysfunction, consider screening with a morning serum testosterone level. Jadi kalau pasien kita sekarang dengan diabetes ada mengeluh penurunan libido, periksalah morning serum testosterone, total testosterone antara jam 8 sampai jam 10 dalam keadaan fasting. Nanti Dr. Yuri akan bicara lebih detail, ya. Jadi kita lihat bahwa testosteron perlu diperhatikan, terutama juga pada diabetes. Kita lihat bahwa ada beberapa cara pemberian, nanti akan disampaikan Dr. Yunir mungkin, ya. Ada injeksi, ada oral, ada juga gel. Ya, ada akhir-akhir ini maka ada juga transdermal testosteron gel, ya. Jadi ada studi-studi mengenai testosteron gel, ya, transdermal gel, ya, diberikan secara mudah. Ya, dikatakan bahwa testosteron gel can efficiently elevate serum testosterone and free testosterone levels to the normal range in hypogonadal male, that able to provide dose flexibility. Jadi testosteron gel katakan efektif, ya, selain suntik, tapi ini biasanya harus pakai tiap hari. Dan terakhir adalah
testosterone transdermal drug delivery system, painless delivery drug system systematically by applying the drug formulation in the intact healthy skin tentu, dan transdermal route dikatakan bisa masuk ke dalam aliran darah dan secara difusi, dan kalau sampai di daerah yang dermal layer, bahkan it becomes available for systemic absorption via dermal microcirculation. Jadi kita ada injeksi, ada patch, ada transdermal. Ya, saudara sekalian, sekali lagi testosteron penting. Kita dengar Dr. Yunir selanjutnya, tapi testosteron kayaknya kita harus banyak bicarakan lagi. Terima kasih atas perhatiannya, semoga kita diskusi, dan saya harap bahwa testosteron mendapat perhatian yang cukup selain pada hormon-hormon yang lain, terutama pada laki-laki. Terima kasih, Dr. Yunir dan saudara sekalian. Baik, saya akan menyampaikan topik lanjutan dari topiknya Prof. Sidat terkait dengan terapi suplementasi testosteron. Ya, baik, ini topik yang akan saya sampaikan. Mohon maaf, panitia, suara saya terdengar baik nggak? Cukup jelas? Cukup baik, Dok. Oke. Baik, ini topik saya akan mendahului dengan satu ilustrasi kasus yang tadi sudah disampaikan oleh beberapa oleh Prof. Sidartawan tentang permasalahan hipogonadisme. Ya, ini seorang laki-laki 34 tahun, pasien ini S1 ya, jadi secara akademik baik, berobat karena riwayat operasi tumor hipofisis sudah 5 kali sejak tahun 2007. Saat ini sudah mendapatkan pengobatan yang rutin dengan kripsa 2 kali 5 mg. Dan sejak 2012 yang lalu sudah terdeteksi juga diabetes tipe 2, ada hipertensi, ada dislipidemia, dan saat ini minum rutin dengan metformin, sitagliptin, glikoasid, amlodipin, ramipril, dan atorvastatin. Saat ini yang menjadi masalah kadang-kadang mengeluh sakit kepala dan ada keluhan terhadap kemampuan ereksinya yang makin menurun. Nah, ini kondisi pasien terlihat obes ya, sentral obesitas dengan ada ginekomastia. Terus kita lihat ada stretch mark yang cukup dominan, dan dari pemeriksaan IMT-nya kita dapatkan obes ya, 40,4 IMT-nya, dan pada pemeriksaan fisik kita dapatkan adanya pengecilan ukuran testis ya, yang normal pada orang dewasa itu sekitar 25, pada pasien ini dengan pemeriksaan oxidometer kita dapatkan 12 volume testis yang bersangkutan dengan tender state 3 dan panjang penis 1,5 cm pada saat flasis ya, tidak dalam keadaan ereksi. Ini laboratorium yang kita dapatkan ya. Jadi karena pasien dengan PAN dengan riwayat tumor hipofisis, kita dapatkan testosteron total yang rendah, FSH dan LH yang juga rendah. Dan pada saat itu kita dapatkan kadar prolaktin yang di atas 700. Ini kasus pertama, dan selanjutnya saya sampaikan kasus kedua, seorang laki-laki 61 tahun menikah, pendidikan SMA, pasien dengan riwayat diabetes, hipertensi, dislipidemia, dan riwayat koroner sejak 12 tahun, sudah mendapatkan beberapa terapi obat diabetik ditambah dengan insulin basal 14 unit, serta obat darah tinggi dan obat pengecer serta obat kolesterol. Sejak 2 tahun terakhir mulai mengeluh adanya gangguan fungsi ereksi dan sukses melakukan hubungan seksual. Pernah mencoba obat-obat herbal namun tidak menunjukkan hasil yang memadai. Ini sama pemeriksaan fisik kita dapatkan pasien dengan obes ya, dengan IMT 28,3, dan kalau kita lihat ada penurunan dari volume testis ya, dari 25 sekitar 20 cc. Berbeda dengan tadi 12 ya, jadi ini masih cukup besar disertai dengan obesitas sentral. Nah, kalau kita lihat hasil pemeriksaan testosteron memang cukup rendah ya, dengan LH dan FSH-nya masih relatif dalam batas normal walaupun low normal ya, di atas batas di bawah batas level normal. Dan kalau kita lihat ini parameter metabolik yang lain masih menunjukkan adanya kendali metabolik yang belum terlalu maksimal. Ya, silakan kita ajukan polling dulu dari panitia. Kita punya waktu sekitar 3 menit. Ya, dari kasus pertama, apa penyebab hipogonadisme sekundernya?
Untuk pasien nomor 2, parameter untuk mendiagnosis hipogonadisme, ya. Apakah testosteron turun, FSH dan LH dan seterusnya. Yang ketiga, bentuk terapi yang sebaiknya diberikan pada pasien ini. Baik, kita lihat hasilnya. Ya, jadi dari nomor 1 menjawab tumor hipofisis ya sebagian besar. Yang nomor 2 parameter yang tepat ya untuk menunjukkan adanya hipogonadisme sekunder. Di sini jawabannya sebagian besar di testosteron rendah, FSH dan LH yang normal. Terus yang ketiga, bentuk obat yang disarankan yang paling baik, ya bukan paling baik ini, mohon maaf ya. Jadi sebagian memilih injeksi intramuskuler. Oke, baik, terima kasih banyak para peserta atas jawabannya. Kembali kita ke topik ini, kita akan melanjutkan apa yang sebenarnya terjadi pada pasien-pasien kasus nomor 1 dan nomor 2 ini. Ya, ini beberapa hal yang nanti akan saya sampaikan ya terkait dengan peran hormon testosteron. Di sebagian nanti bagaimana kita mengelola kasus ini dengan berbagai macam pilihan obat ya. Kita di pasaran itu banyak tersedia jenis-jenis hormon testosteron yang dapat diberikan kepada pasien-pasien dengan hipogonadisme. Ya, tadi sudah disampaikan ya, testosteron adalah hormon steroid yang memang dihasilkan oleh testis ya. Dia tadi sudah dikatakan oleh Prof. Fidar mempunyai sifat untuk membantu perkembangan karakteristik seks sekunder dari pasien ya dalam perkembangan fisik, baik untuk perubahan suara, pertumbuhan rambut dan kekuatan otot. Selain itu juga dia mempunyai pengaruh penting juga pada fungsi memori dan kemampuan untuk belajar, dan penurunan kadar testosteron tidak dapat dijumpai pada berbagai macam kasus ya penyakit kronik seperti infeksi dan lain-lainnya, sehingga menyebabkan adanya perubahan kondisi fisik dari seorang pasien yang mengalami hipogonadisme. Ya, kalau kita lihat regulasinya, ya mungkin masih ingat kita punya aksis hipotalamus, hipofisis, dan ke testis, di mana regulasi untuk produksi dari hormon testosteron ini sangat dipengaruhi oleh GnRH, ya gonadotropin releasing hormone dari hipotalamus, yang kemudian akan mendorong sekresi dari LH dari hipofisis, dan kemudian memproduksi sintesis dari testosteron yang kalau terjadi gangguan apapun penyebabnya akan menyebabkan terjadinya produksi testosteron menjadi rendah dan akan kita dapatkanlah suatu kondisi yang kita sebut sebagai hipogonadisme. Ini pembagian klasik dari hipogonadisme. Tadi Prof sudah menyampaikan ada yang primer dan sekunder, dan tadi sudah disebutkan adanya istilah padam ya. Mungkin ada istilah lain yang terkait dengan padam, itu ada functional hypogonadism yang terkait dengan berbagai penyakit kronik ya, dan juga karena proses usia, serta juga dikaitkan dengan lifestyle yang tidak baik ya. Dan kondisi ini sama saja akhirnya akan menyebabkan suatu manifestasi hipogonadisme ya, dengan berbagai aspek kelainan fisik dan kelainan kognitif atau kelainan mental yang menyertai dari pasien tersebut. Nah, kalau kita lihat dari Prof sudah menyampaikan beberapa penyakit kronis yang paling banyak dijumpai adanya hipogonadisme adalah dari diabetes, obesitas, ya, hipertensi dan hiperlipidemia. Jadi kalau kita praktek sehari dalam pengelolaan pasien diabetik, kita jarang hanya menemukan pasien itu diabetes saja ya, pasti ada komorbid yang akan menyertainya. Sehingga tadi konsensus yang sudah disampaikan oleh Prof. Sidal, memang pada pasien-pasien seperti wajib kita screening untuk menentukan apakah sudah terjadi hipogonadisme atau tidak pada pasien-pasien kita. Nah, kalau kita lihat tadi apakah hubungan antara diabetes dan testosteron, ternyata hubungannya itu bisa bersifat bolak-balik ya.
Jadi contoh pada pasien tadi itu bisa terjadi penurunan kadar testosteron akibat penyakit-penyakit yang menyebabkan munculnya manifestasi penyakit-penyakit metabolik sindrom. Tadi Posida sudah menyampaikan juga pada pasien diabetik yang awalnya memang diabetes saja, itu juga berisiko untuk terjadinya penurunan produksi testosteron. Sehingga kalau kita lihat pada proses terjadinya kondisi hipogonadisme di dalam praktek sehari-hari, kita bisa dapatkan dua arah ya, antara diabetes duluan menjadi hipogonadisme atau hipogonadisme dulu menjadi diabetes seperti kasus yang pertama tadi. Nah, kalau kita lihat apa sih yang muncul di dalam pemeriksaan fisik ya. Nah, kalau kita melihat pemeriksaan fisik yang mungkin kita dapatkan itu sangat tergantung kapan hipogonadisme itu terjadi ya. Apakah pada saat dia menjelang pubertas atau pada usia yang sudah dewasa. Sehingga manifestasi yang muncul itu sangat beragam ya. Ada yang manifestasi sekundernya tidak ada sama sekali pada anak-anak yang masa pubertas mengalami hipogonadisme, atau sekundernya masih cukup baik, tetapi dia sudah muncul pada usia yang sudah dewasa. Yang kalau kita dapatkan tadi pada kasus-kasus metabolik sindrom, ya awalnya dia mempunyai fungsi reproduksi, fungsi seksual yang baik, tapi akibat penurunan kadar testosteron, kondisi fungsi-fungsi itu menjadi menurun akibat kadar testosteron yang makin menurun. Ya, ini perkembangan testis kalau kita dalam pemeriksaan fisik untuk pasien-pasien ini kita harus yakinkan dulu berapa testis yang ada pada pasien kita. Pada orang dewasa normal, volumenya itu harus sekitar 25 cc, ya 25 ml. Ada alat yang dapat digunakan untuk mengukur besar volumenya tes itu dengan orkidometer, ya. Jadi kalau kita lihat perkembangannya pada pasien-pasien dengan hipogonadisme, kita tentukan pada pasien ini usia berapa kita temukan, ya, sehingga volume testis ini akan mempengaruhi perkembangan seksual di kemudian hari pada perkembangan fisiknya. Nah, kalau gambar ini menyebutkan algoritma ya, kapan kita harus melakukan pemeriksaan dan bagaimana interpretasinya ya. Tadi kalau kita lihat pasien dengan manifestasi klinis hypo dengan klinis ada penyakit-penyakit klinis yang tadi sudah disampaikan oleh Prof. Fidar. Jadi kita curiga awalnya kita periksa total testosteron, ada batasan level yang perlu kita curigai apakah dia memang hipogonadisme atau tidak. Di jalur ini kalau kita lihat sudah di bawah 200, di batasan operasional dari konsensus saya dia mengatakan 220 ya. Jadi nanti nilai ini kadang-kadang berubah-ubah. Kalau kita melihat data testosteron rendah dengan kadar LH-nya yang tinggi, kita bisa mendapatkan kesimpulan adanya primary, jadi gangguan pada testis. Tetapi kalau kita mendapatkan testosteron rendah, tetapi LH-nya rendah, ini yang kita disampaikan oleh Prof. Sidar, mungkin ada gangguannya adalah di sentral pada kasus yang pertama tadi. Tetapi kalau kita dapatkan kadar LH-nya relatif normal atau low normal, itu kita menunjukkan suatu kondisi yang namanya functional hypogonadism atau tadi dikatakan sebagai padam. Ya, nah ini adalah kondisi yang kita katakan kadang-kadang abu-abu. Apakah ini akan diobati atau tidak untuk kepentingan pasien. Kalau lihat literatur sekarang ini makin lama makin menunjukkan adanya pengaruh pengobatan-pengobatan hipogonadisme dengan testosteron replacement itu akan memperbaiki kondisi klinis dan kondisi penyakit dari yang bersangkutan. Nah, jadi kalau kita lihat tadi Prof sudah menyampaikan bahwa type 2 diabetes memang mempunyai risiko untuk terjadinya kadar testosteron yang rendah, ya. Dan ini rekomendasi dari European Academic Andrology yang perlu di-highlight adalah kita melihat atau mendapatkan adanya manifestasi functional hypogonadism ya, disertai dengan penurunan kadar testosteron ya, dan disarankan pemeriksaan kadar testosteron pagi hari ya, biasa di antara jam 7 sampai jam 11. Sehingga kita akan mendapatkan diagnosis apakah kita masukkan ke dalam functional hypogonadism atau tidak berdasarkan kadar testosteronnya, manifestasi klinis yang ada, dan kita disarankan juga untuk melakukan pemeriksaan LH untuk mencari etiologi di mana level gangguan yang terjadi.
Apakah di tingkat testisnya, apakah di hipofisis, atau memang yang tadi dikatakan sebagai padam, ya, dengan LH yang relatif normal, kita bisa memasukkan kriteria bahwa ini pasien masuk ke hipogonadisme yang fungsional atau padam terkait dengan penyakit-penyakit kronis. Nah, diagnosis sangat ditentukan dari hasil pemeriksaan kadar testosteron, ya. Umumnya kita diminta untuk pemeriksaan 2 kali pengukuran, ya, untuk menghilangkan pengaruh dari irama sirkadian dari sekresi hormon testosteron. Ya, biasanya kita akan dapatkan level yang tadi dikatakan 200, tapi kalau kita memakai nanomol itu sekitar 8 sampai 12 nanomol, sangat tergantung dari laboratorium yang menggunakan batasan pemeriksaan laboratorium, ya. Dan selanjutnya kita memang harus menentukan juga kadar LH-nya tadi, ya, untuk menentukan primer, sekunder, ataukah ini yang fungsional atau padam. Nah, apa yang dilakukan selanjutnya kalau kita sudah mendapatkan seperti ini, bahwa terapi testosteron replacement terapi ini merupakan pilihan, ya, dengan tujuan kita untuk mencapai dan mempertahankan kadar testosteron pada level yang cukup memadai untuk menghilangkan atau memperbaiki seluruh keluhan akibat kekurangan hormon testosteron yang terjadi, ya, seperti hilangnya libido, fungsi ereksi yang menurun, terus perubahan komposisi dan adanya gangguan fungsi psikologis atau gangguan fungsi kognitif. Nah, ini yang perlu diperhatikan, ya. Kita sudah meyakinkan apakah memang confirm berdasarkan laboratorium dan pemeriksaan fisik, terus kita mencari etiologinya, sebisa mungkin kita harus tentukan primary, sekunder, atau fungsional, dan kita mencari apakah ada kontraindikasi kalau kita akan melakukan pengobatan dengan testosteron, ya. Ini adalah hal-hal yang perlu diperhatikan untuk memulai, ya, bahwa ada kontraindikasi pada pasien-pasien prostat cancer, pasien dengan riwayat breast cancer, atau pasien-pasien yang masih mengharapkan fungsi fertilitas pada kehidupan rumah tangganya. Nah, apa yang kita dapatkan? Ini adalah beberapa benefit yang akan kita harapkan didapat, ya. Jadi fungsi-fungsi dari testosteron akan diperbaiki dengan berbagai macam kondisi, ya. Perbaikan fungsi seksual, kekuatan otot menjadi lebih baik, mortalitas tadi disampaikan pada metabolic syndrome menjadi lebih baik, moodnya juga lebih baik, kognitif, serta resiko jatuh, serta mengurangi resiko terjadinya osteoporosis. Nah, ada beberapa rekomendasi yang disarankan, ya. Ada rekomendasi yang harus diperhatikan untuk menilai, ya. Ini adalah beberapa parameter yang harus kita ikuti selama kita menggunakan obat ini, ya, karena penggunaan testosteron bukan pengobatan yang hanya 1-2 kali, tapi kemungkinan besar bisa dilakukan untuk seumur hidup. Sehingga ini adalah parameter yang harus diperhatikan, hematokrit, kepadatan tulang, terus PSH, serta beberapa efek samping lain yang juga mungkin bisa berpengaruh terhadap kelangsungan penggunaan testosteron. Nah, ini dampaknya, ya, bahwa tadi Prof sudah menyampaikan penggunaan replacement testosteron dapat memperbaiki survival rate, ya, pada pasien-pasien ini yang mengalami hipogonadisme. Jika disuplementasi dengan testosteron bisa memperbaiki angka mortalitas di dalam periode pemantauan sampai 5 tahun ini. Ya, ada beberapa cara yang dapat diberikan, ya. Kemasan untuk testosteron bahan banyak, ya. Ada yang bentuk oral, yang beberapa saat yang lalu ada yang transmucosal, ada yang intramuskuler, ya. Tetapi saat ini yang sangat beredar, yang banyak beredar di dunia kedokteran adalah yang penggunaan intramuskuler dan gel, di mana kedua kemasan ini mempunyai kelebihan dan kekurangan yang sama. Kalau penggunaan yang transdermal atau yang gel itu mempunyai rute pemberian yang sangat mudah, ya. Kemudian dikatakan safety farmakokinetik dan farmakodinamiknya menjadi lebih baik. Sedangkan penggunaan yang intramuskular itu biasanya karena intervalnya cukup panjang, ya, ada 3 minggu sampai 3 bulan, 4 bulan, itu kadang-kadang fluktuatif kadar testosteron dalam darahnya menjadi sangat tinggi, ya. Tidak membentuk suatu pola yang mengenai irama sirkadian. Ya, ini beberapa yang mungkin bisa menjadi salah satu pilihan, ya, antara gel, transdermal, PETS, IM.
Nah, kita coba bandingkan bahwa beberapa hal yang perlu diperhatikan adalah efikasinya, ya. Terus bagaimana penyampaian dia di kadar fisiologis normal di dalam farmakodinamik dan farmakokinetiknya, irama sirkadiannya, penggunaan self administration-nya, dan lama kerjanya, serta beberapa efek yang mungkin perlu diperhatikan pada saat penggunaannya. Kalau penggunaan intramuskuler harus ke petugas medis ya untuk membantu menyuntikkan. Kalau pemberian gel dapat dilakukan secara mandiri oleh pasien yang bersangkutan. Nah, ini beberapa formulari yang perlu diperhatikan ya. Kalau tadi dicatat kalau intramuskuler bisa disuntikan antara sekitar 2 minggu sampai 3 bulan. Ya, tapi kalau yang gel, transdermal gel itu harus dilakukan pemberian setiap hari. Sehingga efeknya itu mempunyai kelebihan karena dia mempunyai menyerupai irama sirkadian dari sekresi testosteron secara alamiah. Jadi kalau kita katakan kelebihan dari yang transdermal gel ini mempunyai level yang lebih stabil di dalam darah untuk menjaga kadar testosteron pasien-pasien yang mengalami hipogonadisme. Nah, ini contohnya saja bahwa transdermal gel ini sudah menjadi rekomendasi ya, the first recommendation dari perkumpulan andrologi karena sifatnya yang lebih baik dibandingkan dengan pemberian intramuskuler, suntikan intramuskuler. Nah, kalau kita lihat farmakokinetiknya, memang kalau kita lihat absorpsinya itu dalam waktu cepat itu mencapai kadar yang kita harapkan. Ya, di sini disampaikan dalam grafik ini dalam waktu sekitar belum sampai 4 jam itu kadar si testosteron dalam darah itu sudah mencapai kadar yang diharapkan. Ya, sehingga kalau kita berikan dia per hari, itu sebelum dia turun, itu kita naikkan lagi kadar testosteron ini di dalam darahnya. Jadi sangat dianggap sebagai suatu yang lebih ideal dibandingkan pilihan yang lain. Nah, ini kalau kita bandingkan penggunaan 6 bulan sampai 3 tahun, ini juga kadar level di dalam darahnya juga relatif stabil, ya, baik pengukuran total testosteron maupun yang free testosteron, ya. Nah, kalau dibandingkan dengan preparat intramuskuler, kita bisa bandingkan ya. Kalau pemberian tiap hari dengan di-apply itu naik turunnya itu masih dalam range normal. Ya, ini grafik yang diperlihatkan yang abu-abu ini menunjukkan gambar yang pemberian intramuskuler ya dibandingkan dengan andekanoid yang tadi bisa 3 bulan sekali atau yang 3 minggu sekali, itu kita lihat fluktuatifnya. Tapi kalau pemberian gel yang dirutinkan selama tiap 24 jam, kita lihat kadar level di dalam plasma darah itu masih relatif stabil. Sehingga kita bisa mendapatkan efek yang lebih optimal pemberian hormon testosteron ini. Nah, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan sebagai kontraindikasi ya. Jadi bahwa pasien-pasien yang mempunyai riwayat prostat cancer atau hiperplasia prostat yang benign, riwayat breast cancer, ada pasien dengan sleep apnea yang berat, ada kenaikan hematokrit. Ya, dikit lagi. Terima kasih. Ada kenaikan hematokrit sampai 54% dan pasien-pasien dengan chronic heart failure itu mesti hati-hati. Nah, ini beberapa juga level yang mesti diperhatikan bahwa penggunaan jangka panjang juga harus diperhatikan. Kalau mulai timbul terjadi side effect seperti hematokrit yang meningkat, kita harus menghentikan pengobatan untuk sementara waktu. Ya. Terus yang perlu juga diperhatikan, testosteron sementara tidak boleh digunakan pada pasangan yang masih mengharapkan fertilitas. Ya. Karena pemberian testosteron ini akan menekan fungsi fertilitas, spermatogenesis yang menjadi terhambat, sehingga kemampuan dia untuk mempunyai sperma yang baik menjadi tersupresi. Ini yang perlu diperhatikan pada penggunaan testosteron ini. Oke, baik, ini slide saya terakhir. Jadi bahwa kalau kita lihat dari secara keseluruhan, hipogonadisme itu dapat terjadi dalam bentuk primer, sekunder, atau tersier, atau tadi dalam bentuk padam. Ya, istilahnya macam-macam, ada parsial, ada tersier, ada fungsional. Kejadian hipogonadisme bisa berkaitan dengan karena usia dan gangguan-gangguan penyakit kronik seperti metabolic syndrome. Ya, bahwa testosterone replacement therapy dapat memperbaiki kondisi ini, namun harus disertai dengan pengaturan lifestyle-nya,
dan pemberian dari testosteron dapat memperbaiki komponen metabolik secara keseluruhan, dan testosteron gel itu merupakan salah satu pilihan yang menyerupai kebutuhan fisiologis dari testosteron dalam darah kita, sehingga hasilnya memberikan dampak yang lebih optimal untuk memperbaiki hipogonadisme. Terima kasih banyak, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.